Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Amirah Harlisa, absen 2. Saya Nela Cahaya Anafila, absen 24. Saya Dinar Putri Harismanti, absen 6. Saya Najwa Aulia Rahmadani, absen 22. Saya Zahra Tasma Aljana, absen 32. Saya Nafsia Galuh Kirana, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang bertemakan keseimbangan dunia dan akhirat. Seorang muslim wajib untuk mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ajaran dan tuntunan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia tidaklah kekal, tidak abadi. Namun, kita semua akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia harus seimbang dengan kehidupan di akhirat. Dunia harus kita siapkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu akhirat. Hadis perbaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, "Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi benteng isma urusanku. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah kebaikan bagiku. Dan jadikanlah ya Allah kematianku menjadi kebebasanku dari segala kejahatan." Penjelasan hadis di atas adalah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta, memohon, dan berkeluh kesah. Dalam kondisi tersebut, maka kita harus berdoa kepadanya. Dalam surah Ghafir ayat 60 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang bersombong kepadanya dengan tidak berdoa kepadanya. Dari hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa ada 5 hal penting yang harus kita permohonkan kepada Allah, yakni pertama, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Kedua, ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ketiga, ya Allah, perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini selalu menambah kebaikan bagiku. Dan yang kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Faedah hadis, Islam adalah benteng yang melindungi kita agar kita tidak terjerumus dari kesalahan, kesesatan, dan ketergelinciran. Karena kehidupan yang sementara, sedangkan kematian yang pasti akan datang, maka hendaklah setiap hamba memperbaiki keimanannya dan mengukuhkan amalannya. Islam juga pegangan agar ia selamat dari kesalahan, kesesatan, dan ketergelinciran. Ia beramal di dunia seakan-akan ia hidup selamanya, sedangkan ia beramal di akhirat seakan-akan ia mati besok. Harusnya umur muslim yang panjang dapat digunakan dalam ketaatan. Hadis tentang nilai dunia. Manusia lebih suka memperebutkan nilai dunia yang diibaratkan setetes jari daripada nilai akhirat yang seluas lautan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Penjelasan hadis. Hendaknya manusia berhati-hati dengan kehidupan dunia yang tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai terpesona dengan keindahan dunia
karena akhirat adalah seindah-indahnya kehidupan. Banyak orang terpedaya dengan keindahan dunia sehingga mereka melupakan amal untuk akhirat. Padahal sesungguhnya dunia itu lebih kecil dibandingkan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Perbandingan antara keduanya bagaikan seseorang yang mencelup jarinya ke dalam lautan. Maka dunia bagaikan setetes air yang mencelupkan jarinya itu. Dunia itu sangat remeh di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai orang mukmin memandang besar dan agung terhadap dunia yang remeh dan hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Dari Jabir bin Abdillah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing itu dari kalian. Hadis riwayat Muslim. Dunia begitu rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera sirna dan setelahnya adalah akhirat. Di akhirat ada dua pilihan, siksaan yang pedih atau ampunan dan ridha Allah. Sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melelahkan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. 2. Faedah hadis. A. Menjadikan seorang muslim lebih berhati-hati dalam berkehidupan sehari-hari. B. Mengingat bahwa kita seharusnya lebih mementingkan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. C. Mengetahui bahwa kehidupan di dunia hanyalah sendau gurau belaka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.